Baru-baru ini tengah viral seorang pemuda usia 22 tahun menganiaya ibu kandungnya hingga si ibu jatuh tersungkur hanya karena si ibu tidak punya uang ketika si anak meminta Rp30.000 untuk nongkrong di warkop dengan temannya. Astaghfirullahaladzim. Inikah pembuktian sabda Nabi tanda akhir zaman yang mengatakan perihal budak melahirkan tuan? Na'udzubillah min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, berbakti kepada orang tua sejatinya tidak usah disuruh ataupun dipaksa. Karena itu mestinya sebuah naluri seorang manusia yang telah ada ikatan batin. Jadi meski kita ditakdirkan lahir dari orang tua yang kurang mampu secara finansial, atau orang tua yang telah menelantarkan kita sejak kecil misalnya, hal itu lantas tidak jadi alasan kita untuk mengurangi rasa hormat dan bakti pada mereka. Karena bagaimanapun mereka telah berjasa memperjuangkan kita lahir ke dunia ini dan memperjuangkan kita untuk tetap hidup hingga saat ini. Inilah sebuah aksi heroik orang tua yang nyata kita rasakan dari para superhero keluarga, terutama seorang ibu. Legenda dangdut Rhoma Irama bahkan membuatkan lagu khusus untuk seorang ibu yang berjudul Keramat. Jadi mengapa sosok ibu begitu diistimewakan dalam Islam? Segmen 1. Keutamaan berbakti kepada ibu menurut Al-Quran dan Hadits. Islam menempatkan bakti kepada orang tua, terutama ibu, sebagai ibadah utama setelah menyembah Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Quran surah Al-Isra ayat 23. Lebih jelas lagi, dalam surah Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, "Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu." Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti terlebih dahulu?" Nabi menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa?" "Ibumu." "Kemudian siapa?" "Ibumu." "Setelah itu siapa?" "Ayahmu." 3 kali Rasulullah menyebut ibumu sebelum menyebut ayah. Ini bukan sekadar urutan biologis, tapi pengakuan atas pengorbanan tanpa batas seorang ibu. Segmen 2. Mengapa ibu dimuliakan dalam Islam? Ibu adalah manifestasi cinta, kesabaran, dan pengorbanan yang tak ternilai. Islam memuliakan ibu karena ia mengandung dalam kesakitan, ia melahirkan dalam pertaruhan nyawa, ia menyusui dan menjaga anak dalam kelemahan fisik dan batin. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa penyebutan ibu secara khusus dalam ayat-ayat Al-Quran adalah karena penderitaannya yang luar biasa dalam mendidik anak, yang bahkan melebihi ayah. Segmen 3. Kisah nyata para sahabat yang berbakti. Contoh sahabat yang sukses karena berbakti, Uwais Al-Qarni, bukan sahabat yang sempat bertemu langsung dengan Rasulullah, namun disebut oleh beliau sebagai orang terbaik di kalangan tabi'in. Ia dirindukan Rasulullah SAW karena baktinya kepada ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais menolak untuk meninggalkan ibunya demi menyusul Nabi, dan doanya pun mustajab. Contoh sahabat yang sengsara karena durhaka. Dalam sebuah riwayat, ada seorang pemuda di zaman Rasulullah yang sekarat dan sulit mengucapkan syahadat. Nabi datang dan bertanya kepada ibunya. Ternyata sang ibu marah besar karena anaknya sering menyakitinya. Setelah ibunya memaafkan, barulah pemuda itu bisa mengucap syahadat dan meninggal dengan husnul khatimah. Hadits riwayat Tabrani. Segmen 4. Pandangan ilmuwan modern. Profesor dari Harvard, Dr. Michael L. Goodman dalam jurnal Child Development menyatakan, kedekatan emosional dan penghormatan seorang anak kepada ibunya berkorelasi positif dengan keberhasilan akademik, stabilitas emosional, dan empati sosial. Penelitian dari University of California juga membuktikan bahwa anak-anak yang tumbuh dengan menghormati ibunya
cenderung memiliki IQ sosial yang lebih tinggi dan memiliki tingkat stres lebih rendah. Segmen 5. Pandangan ulama dan solusi kehidupan modern. Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim menyatakan, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan paling utama adalah ibu. Imam Al-Ghazali menyebut bahawa durhaka kepada ibu adalah penyebab tertutupnya pintu rezeki dan sumber kegagalan hidup meskipun seseorang terlihat sukses secara lahiriah. Saudaraku sekalian, muliakan ibumu, walau ia telah tua renta dan pikun, karena surga tetap berada di bawah telapak kakinya, tak berubah oleh waktu. Mungkin selama ini kita sibuk mengejar sukses, tapi lupa bertanya, sudahkah kita membahagiakan ibu? Sudahkah kita menyebut namanya dalam doa malam kita? Atau justru kita membuatnya menangis dalam diamnya? Mari mulai hari ini. Datangi ibumu, peluk dia, minta maaf padanya. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Jadikan ini sebagai amal jariah kita bersama. Karena bisa jadi satu langkah kecil bakti kepada ibu menjadi pintu besar menuju surga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.